Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yang bertindak sebagai moderator Nida Swanda dengan NIM 2006-2021 dan juga teman saya Suhera Raudatunisa dengan NIM 2006-2022 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Factorial Analytic. Biografi Raymond Bennaketer. Raymond Bennaketer ini dilahirkan di kota Stamfordshire, Inggris pada tahun 1905. Ketika kecil, Kettle sama seperti anak-anak pada umumnya, yaitu memiliki banyak waktu ruang untuk bermain di luar. Akan tetapi, ketika berusia 9 tahun, Inggris memasuki Perang Dunia I, dan sebuah rumah di samping rumah Kettle dijadikan rumah sakit, di mana ia melihat orang yang penuh luka dari medan perang di Perancis. Hal itu membuatnya menjadi lebih sadar betapa singkatnya hidup seseorang dan membuatnya menjadi serius dalam belajar untuk mencapai semua keinginannya. B. Pengertian faktorial analitik. Faktor analisis merupakan prosedur untuk menganalisis korelasi antara berbagai skor hasil pengukuran dengan tujuan untuk memperoleh jumlah try yang lebih sederhana dan kemudian diinterpretasi sebagai struktur dasar dan kepribadian itu sendiri. C. Struktur try. Try adalah elemen dasar dari kepribadian yang berperan dalam usaha meramalkan tingkah laku. Try memiliki 3 kategori, yaitu 1. Kategori kepemilikan. Try umum, yaitu try yang dimiliki oleh semua orang. Try khusus, try yang dimiliki satu orang saja. 2. Kategori kedalaman. Try kedalaman, yaitu sifat yang tampak. Try sumber, yaitu sifat yang tidak dapat disimpulkan langsung dari amatan tingkah laku. 3. Kategori modalitas ekspresi. Try kemampuan, yaitu menentukan keefektifan seseorang dalam usaha mencapai tujuan. Try temperamen, gaya atau irama tingkah laku. Try dinamik, yaitu motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku. Baik, nama saya Suhera Raudatunisa. Saya akan membahas tentang dinamika try. Jadi dinamika try ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sikap, yang kedua dorongan pembawaan, yang ketiga sentimen, dan yang keempat kalkulus dinamik. Yang pertama itu sikap. Sikap adalah sebuah konsep tentang tingkah laku atau keinginan untuk bertingkah laku tertentu sebagai respon terhadap suatu situasi. Yang kedua yaitu dorongan pembawaan. Dorongan pembawaan ini biasanya dibawa dari sejak kelahiran, seperti seks, lapar, haus, rasa ingin tahu, marah, dan motif-motif lainnya yang tidak hanya dimiliki oleh manusia tetapi dimiliki juga oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan. Yang ketiga yaitu sentimen. Sentimen adalah sumber motivasi yang terpenting karena kecenderungannya mengorganisir diri di sekitar institusi sosial yang menonjol atau di sekitar orang yang penting. Dia dibutuhkan oleh lingkungan sosial dan memuaskan beberapa act pada saat yang sama. Yang keempat yaitu kalkulus dinamik. Kalkulus dinamik ini yaitu suatu prosedur yang kompleks untuk menentukan kekuatan dan arah tingkah laku. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan kepribadian, yaitu tahapan perkembangan. Yang pertama yaitu tahap bayi, biasa disebut dengan infansi. Tahap ini berkisar antara 0 sampai 6 tahun. Jadi pada masa ini anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudaranya, dan secara alami dipengaruhi oleh pengalaman perolehan makan dan caranya membuang kotoran. Yang kedua yaitu tahap anak. Pada tahap ini biasa disebut dengan childhood. Pada tahap ini berkisar antara 6 sampai 12 tahun. Pada masa ini yaitu sebuah awal kecenderungan anak untuk menuju kemandirian yang disebabkan oleh orang tua dan meningkatnya identifikasi dengan sebayanya. Selanjutnya yaitu yang ketiga tahap adults. Berkisar antara 14 sampai 23 tahun. Pada periode ini merupakan periode yang paling menyulitkan dan paling menekankan. Yang keempat yaitu tahap kemasakan atau disebut dengan maturity. Pada tahap ini berkisar antara 23 sampai 50 tahun. Pada periode ini merupakan awal tahap yang ditandai dengan kesibukan, kebahagiaan, dan produktivitas. Yang kelima yaitu tahap usia pertengahan atau middle age. Periode ini berkisar antara 50 sampai 60 atau 70 tahun. Pada periode ini merupakan terjadinya perubahan
terjadinya perubahan penyesuaian dalam kepribadian sebagai respon terhadap perubahan fisik dan sosial psikologikal. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap tua atau disebut dengan senility, berkisar antara 60 atau 70 sampai mati. Tahap ini merupakan tahap final yang melibatkan penyesuaian sejumlah kehilangan, kematian keluarga, sahabat, pensiun, dan kehilangan status di masyarakat, mengikuti perasaan kesendirian dan tidak aman. Selanjutnya yaitu keturunan dan lingkungan. Keturunan dan lingkungan adalah faktor penting dalam menentukan kepribadian. Selanjutnya yaitu kecemasan. Kecemasan menurut Kettle yaitu menekankan pentingnya kecemasan sebagai aspek kepribadian karena bahaya dampaknya terhadap fungsi fisik dan mental. Selanjutnya itu belajar. Belajar menurut Kettle ada 3 jenis belajar untuk tujuan mengembangkan kepribadian. Yang pertama yaitu conditioning klasik, digunakan untuk mengaitkan respon emosional dengan isyarat lingkungan. Yang kedua yaitu conditioning instrumental, yaitu belajar memperoleh kepuasan beberapa tujuan dengan melalui satu kegiatan tingkah laku. Yang ketiga yaitu belajar terintegrasi. Belajar terintegrasi ini adalah aspek kunci ke arah pembentukan sentimen self dan superego. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Mohon dimaklumi karena kami masih dalam proses pembelajaran juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.